Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang sampai hari ini masih melimpahkan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan dan nikmat kebersamaan sehingga kita semua masih dapat berjumpa kembali dalam suasana yang insya-Allah penuh keberkahan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Semoga Bapak dan Ibu yang sedang menyimak pembahasan ini dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, hati yang tenang, pikiran yang jernih, rezeki yang cukup, umur yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali bersama kami di channel Purbaya Pensiun, channel yang selalu berusaha hadir untuk menemani Bapak dan Ibu semua dengan berbagai informasi penting, informasi terbaru, dan pembahasan yang relevan seputar dunia pensiunan ASN, pensiunan PNS, pensiunan TNI, pensiunan Polri, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak para pensiunan di seluruh Indonesia. Dengan penuh hormat, izinkan kami menyampaikan salam hangat dan doa terbaik kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau W sampai Pulau Rote, dari kota besar yang ramai hingga desa yang sejuk dan tenang. Semoga Bapak dan Ibu semuanya selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan ketentraman dalam menjalani hari-hari, dimudahkan dalam setiap urusan, serta selalu dikelilingi oleh kasih sayang keluarga dan orang-orang terdekat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, di zaman sekarang ini kita hidup dalam era yang penuh dengan arus informasi. Setiap hari kita menerima kabar dari berbagai arah, ada yang datang dari grup WhatsApp keluarga, ada yang dari teman sesama pensiunan, ada yang dari media sosial, ada yang dari video-video pendek, dan ada pula yang datang dari obrolan sehari-hari di lingkungan sekitar. Informasi bergerak sangat cepat, kadang bahkan lebih cepat daripada kesempatan kita untuk memeriksa kebenarannya. Dalam keadaan seperti ini, tidak heran jika banyak di antara kita yang merasa campur aduk saat menerima sebuah kabar, apalagi jika kabar itu menyangkut hak-hak pensiun, gaji, tunjangan, rapel, atau tambahan penghasilan lainnya. Hati bisa langsung berdebar, pikiran bisa langsung dipenuhi harapan. Namun di saat yang sama, rasa was-was juga sering ikut muncul, terutama jika informasi yang kita terima belum jelas sumbernya atau belum lengkap penjelasannya. Karena itulah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, sangat sensitif, dan sudah pasti sangat dinantikan oleh banyak pensiunan di seluruh Indonesia, yaitu mengenai rapel gaji pensiunan. Namun pembahasan kita hari ini tidak akan dibuat terburu-buru, tidak akan dibuat dengan nada menakut-nakuti, dan tidak pula akan dibungkus dengan kesan seolah-olah semuanya buruk. Kita akan mencoba melihat persoalan ini dengan tenang, runtut, jelas, dan mudah dipahami agar Bapak dan Ibu bisa menangkap inti pembahasannya dengan hati yang lebih lapang. Secara khusus, kita akan menyoroti situasi yang belakangan ini ramai diperbincangkan, yakni tentang adanya sebagian pensiunan dari golongan tertentu yang berpotensi belum dapat menerima rapel secara langsung atau mungkin mengalami penundaan dalam proses pencairannya. Karena pembahasan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi pertanggal 10 Maret 2026, maka sangat penting untuk memahami bahwa yang kita bicarakan adalah keadaan pada rentang waktu tersebut. Artinya kita perlu menyikapi setiap informasi dengan kepala dingin dan pemahaman yang proporsional. Jangan sampai karena mendengar kalimat bahwa ada kemungkinan sebagian golongan belum menerima rapel, lalu kita langsung panik merasa hak kita hilang, atau bahkan menyimpulkan hal-hal yang belum tentu benar. Dalam urusan seperti ini, ketenangan adalah setengah dari solusi, karena dari sikap tenang itulah kita bisa mulai melihat masalah dengan lebih jernih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita renungkan sejenak mengapa isu rapel ini begitu sensitif dan begitu dekat dengan perasaan para pensiunan. Bagi sebagian orang yang masih aktif bekerja, memiliki usaha, atau mempunyai beberapa sumber penghasilan, kabar tentang rapel mungkin terdengar sekadar tambahan biasa. Namun bagi para pensiunan, keadaan seringkali berbeda. Penghasilan pensiun bukan sekadar angka yang setiap bulan masuk ke rekening. Penghasilan pensiun adalah penyangga utama kehidupan sehari-hari. Dari situlah kebutuhan makan dipenuhi. Dari situlah biaya listrik, air, gas, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dibayar.
Dari situlah biaya obat-obatan rutin, pemeriksaan kesehatan, transportasi, dan berbagai kebutuhan yang tidak bisa ditunda ditanggung. Bahkan tidak sedikit pensiunan yang dari penghasilan, itulah masih berusaha membantu anak, cucu, saudara, atau kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Jadi wajar sekali jika setiap kabar tentang tambahan penghasilan, rapel, atau pembayaran susulan langsung mendapat perhatian besar. Ketika ada kabar bahwa rapel mungkin cair, banyak pensiunan tentu merasa ada harapan baru. Tidak sedikit yang mulai membayangkan kegunaan dana tersebut. Ada yang berpikir untuk memperbaiki rumah yang sudah mulai rusak. Ada yang berharap bisa menambah biaya berobat. Ada yang ingin menutup kebutuhan yang sempat tertunda. Ada yang ingin membantu anak atau cucu yang sedang membutuhkan. Bahkan ada pula yang ingin menggunakan sebagian kecil dari dana itu untuk berbagi kebahagiaan bersama keluarga, misalnya sekadar makan bersama atau memenuhi kebutuhan sederhana yang sudah lama ditahan. Harapan-harapan semacam ini sangat manusiawi, justru itu menunjukkan betapa pentingnya arti setiap rupiah bagi kehidupan para pensiunan. Namun di sisi lain, ketika muncul kabar bahwa ada golongan tertentu yang berpotensi belum bisa menerima rapel pada waktu yang sama dengan yang lain, maka tidak sedikit hati yang mulai gelisah. Pertanyaan-pertanyaan pun bermunculan. Apakah saya termasuk golongan yang dimaksud? Mengapa sampai sekarang saya belum menerima? Apakah ada yang salah dengan data saya? Apakah hak saya akan hilang? Apakah ada kesalahan di bank? Apakah ada masalah pada sistem taspen? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali terus berputar di pikiran, apalagi ketika tidak ada penjelasan yang lengkap. Dalam keadaan seperti ini, hal yang paling dibutuhkan adalah penjelasan yang tenang dan masuk akal, bukan kabar yang memancing kecemasan lebih besar. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama perlu kita pahami adalah bahwa dalam praktik administrasi pembayaran dana pensiun dan rapel, tidak semua proses bisa berjalan seragam untuk jutaan penerima manfaat dalam waktu yang bersamaan. Sistem pembayaran pensiun di Indonesia melibatkan jumlah penerima yang sangat besar, tersebar di berbagai wilayah, dengan kondisi administrasi yang tidak selalu sama. Ada yang datanya lengkap dan sinkron, ada yang masih perlu diperbarui, ada yang status verifikasinya sudah aktif, ada juga yang belum, ada yang rekening banknya aktif tanpa masalah, ada pula yang ternyata mengalami kendala. Dengan kenyataan seperti ini, maka sangat mungkin ada penerima yang pembayarannya berjalan lancar dan ada juga yang mengalami sedikit penundaan. Penundaan seperti ini belum tentu berarti hak tersebut hilang. Seringkali justru hanya berarti ada proses administratif atau teknis yang belum selesai. Karena itu, Bapak dan Ibu, kita perlu membuang jauh-jauh anggapan yang sering muncul di tengah masyarakat bahwa jika rapel belum cair pada waktu tertentu, maka hak tersebut pasti hilang, dihapus atau sengaja ditahan oleh pihak tertentu. Anggapan seperti ini tidak selalu benar. Dalam banyak kasus, persoalan justru terletak pada kesiapan data, kecocokan dokumen, status penerima manfaat, hasil verifikasi, atau proses teknis lainnya. Dengan kata lain, persoalannya bukan selalu pada hak yang dihapus, tetapi pada proses yang belum selesai. Dan proses itu pada dasarnya dapat ditelusuri, diperbaiki, dan diselesaikan jika penyebabnya diketahui dengan benar. Dalam hal ini, lembaga seperti PT Taspen tentu mempunyai sistem, prosedur, dan tanggung jawab yang besar. Pembayaran pensiun tidak bisa dilakukan sembarangan, karena menyangkut dana negara, menyangkut hak masyarakat, dan menyangkut akuntabilitas administrasi. Setiap pembayaran harus dipastikan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat penerima. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan penyaluran, agar tidak ada pihak yang menerima hak yang bukan miliknya, dan agar seluruh proses bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Karena itulah, jika ada pembayaran yang tertunda, kita perlu lebih dulu melihat kemungkinan-kemungkinan teknis dan administratif sebelum buru-buru menyimpulkan hal yang buruk. Ya, salah satu hal paling mendasar yang perlu kita pahami adalah pentingnya verifikasi data. Dalam pencairan rapel, data penerima manfaat harus benar-benar valid dan sesuai. Sistem perlu memastikan bahwa penerima memang masih hidup, masih berstatus sebagai penerima pensiun yang aktif, dan seluruh dokumennya cocok. Ini bukan semata-mata untuk mempersulit, melainkan untuk melindungi hak para pensiunan itu sendiri. Sebab jika pembayaran dilakukan tanpa verifikasi yang baik, risiko kesalahan akan jauh lebih besar. Maka, ketika ada pensiunan yang belum menerima rapel, bisa jadi persoalannya ada pada verifikasi ini.
Bukan berarti haknya hilang, tetapi sistem belum berani memproses pembayaran sampai datanya dinyatakan aman dan sah. Sekarang mari kita bahas satu persatu kelompok pensiunan yang berpotensi mengalami penundaan. Yang pertama adalah pensiunan yang belum melakukan otentikasi secara berkala. Ini adalah salah satu penyebab yang paling sering dibicarakan dan juga paling krusial. Dalam sistem pembayaran pensiun modern, otentikasi adalah bagian yang sangat penting. Otentikasi pada dasarnya merupakan proses untuk memastikan bahwa penerima manfaat memang masih hidup, masih aktif sebagai penerima, dan masih memenuhi syarat untuk menerima pembayaran pensiun. Proses ini dilakukan bukan karena pemerintah atau pengelola ingin mempersulit, tetapi karena sistem harus menjaga ketepatan penyaluran. Bayangkan jika tidak ada otentikasi, bisa saja terjadi pembayaran terus berjalan kepada pihak yang seharusnya sudah tidak lagi berhak. Itu tentu akan menimbulkan masalah besar, baik bagi keluarga penerima, bagi pengelola, maupun bagi negara. Karena itu, otentikasi menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa data penerima selalu diperbarui. Jika seseorang belum melakukan otentikasi sesuai jadwal yang ditentukan, maka status datanya di dalam sistem bisa berubah. Dari yang semula aktif dan valid bisa menjadi belum terverifikasi atau nonaktif sementara. Dan ketika status ini belum diperbaiki, maka dampaknya bukan hanya pada pembayaran rutin, tetapi juga bisa memengaruhi pencairan rapel. Bapak dan Ibu, di masa sekarang ini, otentikasi seringkali dilakukan melalui layanan digital, termasuk melalui aplikasi seperti Andal by Taspen. Bagi sebagian pensiunan yang sudah terbiasa menggunakan ponsel pintar, hal ini mungkin terasa praktis dan memudahkan. Proses bisa dilakukan dari rumah, tidak perlu bepergian jauh, dan bisa selesai dalam waktu yang relatif singkat. Namun kita juga harus memahami bahwa tidak semua pensiunan merasa nyaman dengan teknologi. Ada yang belum terbiasa menggunakan aplikasi, ada yang bingung dengan instruksi di layar, ada yang kesulitan saat diminta mengambil foto wajah atau mengunggah dokumen. Bahkan ada juga yang tidak memiliki ponsel yang memadai untuk menjalankan aplikasi tersebut. Karena itulah dukungan keluarga menjadi sangat penting. Anak, cucu, menantu, saudara, atau orang dekat yang dipercaya memiliki peran besar dalam membantu para pensiunan menyelesaikan proses otentikasi. Jangan sampai hak pembayaran yang nilainya sangat berarti justru tertunda hanya karena persoalan teknis sederhana yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sedikit bantuan. Kepada para generasi muda yang mungkin mendampingi orang tua menonton pembahasan ini, kami ingin berpesan, luangkanlah waktu sejenak untuk menanyakan apakah ayah atau ibu sudah melakukan otentikasi. Bantu mereka membuka aplikasi, membaca petunjuk, memotret wajah, dan memastikan proses berjalan sampai selesai. Bantuan kecil seperti ini sangat berarti, karena pada akhirnya menyangkut kelancaran keuangan orang tua di masa pensiunnya. Kelompok berikutnya adalah pensiunan yang memiliki masalah administrasi. Ini juga merupakan penyebab yang sangat sering terjadi meskipun banyak orang tidak menyadarinya. Masalah administrasi kadang terlihat sepele, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Misalnya ada pensiunan yang sudah pindah alamat, tetapi data alamat di sistem belum diperbarui. Ada pula yang nama di KTP berbeda sedikit dengan nama di buku tabungan atau SK pensiun. Perbedaan bisa hanya satu huruf, singkatan, atau penambahan nama keluarga, tetapi dalam sistem digital, perbedaan kecil seperti itu bisa dianggap sebagai ketidaksesuaian data. Ada juga kasus tanggal lahir yang berbeda antara satu dokumen dengan dokumen lain, atau rekening bank yang ternyata sudah pasif karena lama tidak digunakan. Semua hal seperti ini bisa menjadi penyebab tertundanya pembayaran. Mengapa bisa demikian? Karena dalam sistem pembayaran modern, kecocokan data adalah syarat mutlak. Begitu ada satu saja data yang dianggap tidak sinkron, sistem akan lebih berhati-hati. Pembayaran tidak langsung diproses sebelum ada kejelasan. Ini bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menghindari kesalahan transfer, kesalahan identitas, atau masalah hukum di kemudian hari. Karena itu, Bapak dan Ibu tidak boleh menganggap remeh persoalan administrasi. Meskipun selama ini gaji pensiun rutin selalu masuk, bukan berarti semua data pasti aman. Untuk pembayaran tambahan seperti rapel, seringkali dilakukan pengecekan ulang yang lebih rinci. Disitulah masalah kecil yang selama ini tidak terlihat bisa muncul ke permukaan. Maka dari itu, sangat penting bagi setiap pensiunan untuk sesekali melakukan semacam audit data pribadi.
Coba periksa kembali apakah nama di KTP sama persis dengan nama di buku tabungan dan SK pensiun. Cek apakah tanggal lahir sesuai. Cek apakah alamat terbaru sudah tercatat. Cek apakah rekening yang digunakan masih aktif dan masih benar. Cek pula apakah seluruh dokumen penting masih tersimpan dengan rapi dan mudah ditemukan. Langkah-langkah sederhana seperti ini seringkali justru menjadi penentu kelancaran pembayaran. Jangan menunggu sampai rapel belum cair baru mulai sibuk mencari penyebabnya. Lebih baik memeriksa lebih awal daripada terlambat. Kelompok berikutnya adalah pensiunan yang meninggal dunia sebelum pembayaran rapel dilakukan. Ini tentu merupakan kondisi yang berat dan menyedihkan, namun tetap perlu dipahami dengan benar agar keluarga yang ditinggalkan tidak salah mengerti. Jika seorang pensiunan meninggal dunia sebelum rapel dicairkan, maka pembayaran biasanya tidak lagi diproses atas nama almarhum atau almarhumah sebagai penerima aktif. Namun hal ini bukan berarti hak tersebut otomatis hilang. Dalam banyak kasus, hak yang belum sempat dibayarkan tetap dapat diselesaikan, tetapi mekanismenya berubah. Prosesnya tidak lagi sebagai pembayaran rutin kepada penerima aktif, melainkan melalui mekanisme klaim ahli waris. Artinya, keluarga atau ahli waris yang sah perlu mengajukan permohonan sesuai prosedur yang berlaku. Biasanya dibutuhkan dokumen seperti identitas ahli waris, kartu keluarga, surat kematian, SK pensiun, bukti hubungan keluarga, serta dokumen lain yang dipersyaratkan. Disinilah pentingnya kesiapan dokumen dalam keluarga. Seringkali masalah bukan karena haknya tidak ada, melainkan karena keluarga belum mengetahui cara mengurusnya atau belum menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Tidak jarang pula dokumen penting almarhum sulit ditemukan karena tidak tersimpan rapi. Karena itu, sangat baik jika sejak awal setiap pensiunan menyimpan seluruh dokumen penting di satu tempat yang aman dan memberitahu keluarga terdekat tentang letaknya. Ini bukan berarti berharap hal buruk terjadi, melainkan bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab. Kelompok berikutnya adalah pensiunan yang sedang dalam proses mutasi pembayaran. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang sedang mengganti rekening penerimaan, berpindah bank mitra, atau mengubah mekanisme penyaluran dana. Perubahan seperti ini tentu diperbolehkan dan wajar. Banyak alasan mengapa seorang pensiunan ingin pindah rekening. Mungkin karena bank yang baru lebih dekat dengan rumah. Mungkin karena rekening lama bermasalah, mungkin juga karena ingin layanan yang lebih nyaman. Namun perlu dipahami bahwa setiap perubahan data pembayaran memerlukan proses penyesuaian. Data harus diverifikasi, sinkronisasi harus dilakukan antara lembaga terkait, dan keaktifan rekening baru harus dipastikan. Selama proses ini belum tuntas, ada kemungkinan pembayaran tertentu termasuk rapel belum dapat langsung masuk ke rekening yang baru. Karena itu, bagi Bapak dan Ibu yang sedang melakukan perubahan rekening, jangan hanya merasa sudah mengajukan, lalu menganggap semua pasti langsung selesai. Simpan bukti pengajuan, cek kembali status prosesnya, dan bila perlu tanyakan kepada pihak yang berwenang. Kadang, penundaan hanya terjadi karena masih menunggu pembaruan data di sistem. Jika kita mengetahui posisi prosesnya, hati pun bisa lebih tenang. Yang terpenting, jangan membiarkan perubahan data seperti ini berlangsung tanpa pengawasan dari pihak penerima sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, dari seluruh penjelasan ini, kita dapat melihat bahwa persoalan rapel yang belum diterima tidak selalu berarti hak tersebut hilang. Dalam banyak kasus, penyebabnya justru berkaitan dengan autentikasi, administrasi, status ahli waris, atau proses perubahan data pembayaran. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah jangan langsung panik. Jangan pula terlalu cepat mempercayai pesan berantai atau kabar yang belum jelas sumbernya. Sikap terbaik adalah memeriksa posisi kita sendiri. Apakah autentikasi sudah dilakukan? Apakah data administrasi sudah sesuai? Apakah rekening masih aktif? Apakah ada perubahan status keluarga yang belum dilaporkan? Apakah semua dokumen penting masih lengkap dan tersimpan rapi? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih berguna daripada membiarkan diri tenggelam dalam kecemasan. Selain itu, kita juga perlu menyadari bahwa masa pensiun adalah fase hidup yang seharusnya dijalani dengan lebih tenang, lebih damai, dan lebih bermartabat. Para pensiunan telah mengabdi selama puluhan tahun kepada bangsa dan negara. Karena itu, hak pensiun bukan sekadar uang tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian panjang tersebut. Justru karena nilainya penting, maka proses pencairannya harus dijaga dengan tertib. Dengan tertibnya sistem, diharapkan hak itu benar-benar sampai kepada orang yang tepat. Jadi, meskipun ada proses verifikasi dan penyesuaian yang kadang membuat pembayaran tidak serentak,
Tujuan akhirnya tetap untuk melindungi hak para pensiunan. Kami juga ingin mengingatkan bahwa dalam menghadapi situasi seperti ini, komunikasi dalam keluarga sangat penting. Banyak persoalan pensiun yang sebenarnya bisa jauh lebih ringan jika anak, cucu, atau kerabat terdekat ikut peduli. Kadang orang tua kita malu bertanya, malu minta tolong, atau merasa tidak ingin merepotkan. Padahal, bantuan sederhana seperti mengecek rekening, membantu aplikasi, menyimpan dokumen, atau menemani ke kantor layanan bisa sangat besar manfaatnya. Karena itu, bagi anggota keluarga yang mendengar pembahasan ini, jangan tunggu sampai masalah besar muncul. Sesekali tanyakan kepada orang tua atau kerabat yang pensiun, apakah semua urusan administrasinya sudah aman? Apakah autentikasinya sudah dilakukan? Apakah ada dokumen yang perlu dirapikan? Perhatian kecil seperti ini bisa memberi ketenangan besar. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah derasnya informasi, kita memang harus belajar menjadi lebih tenang dan lebih bijak. Tidak semua kabar yang terdengar mengejutkan harus disikapi dengan kepanikan. Kadang yang kita butuhkan hanyalah penjelasan yang lebih lengkap, kadang yang diperlukan hanya sedikit pengecekan terhadap data, dan kadang yang harus dilakukan hanya sabar menunggu proses sistem selesai. Dengan kata lain, penundaan bukan selalu pertanda buruk. Yang terpenting adalah kita tahu apa yang harus diperiksa dan kemana harus bertanya bila ada kendala. Jika saat ini Bapak dan Ibu masih menunggu kejelasan tentang rapel, maka langkah terbaik adalah tetap sabar, tetap teliti, dan tetap proaktif. Jangan pasif hanya menunggu sambil cemas. Periksa kembali dokumen yang ada. Pastikan autentikasi sudah dilakukan. Cek rekening bank yang digunakan. Pastikan nama dan identitas sesuai. Bila ada keraguan, mintalah bantuan kepada keluarga atau tanyakan langsung kepada pihak yang berwenang. Langkah-langkah ini jauh lebih bermanfaat daripada membiarkan diri larut dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Pada akhirnya, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa hak pensiun, termasuk rapel, adalah sesuatu yang sangat berarti bagi para pensiunan. Karena itulah persoalan ini harus dipahami dengan benar. Jangan sampai informasi yang belum lengkap justru membuat Bapak dan Ibu merasa lebih gelisah. Sebaliknya, semoga dengan pembahasan ini, hati menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan langkah yang harus diambil menjadi lebih jelas. Jika rapel belum diterima, bukan berarti semuanya selesai. Bisa jadi hanya ada beberapa tahapan yang masih perlu dibereskan, dan selama hak itu memang ada serta syaratnya terpenuhi, maka insya Allah akan ada jalan untuk penyelesaiannya. Kami berdoa semoga seluruh Bapak dan Ibu pensiunan dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kesabaran, kelapangan hati, serta kemudahan dalam setiap urusan. Semoga setiap hak yang menjadi milik Bapak dan Ibu dapat diterima dengan lancar. Semoga keluarga selalu menjadi sumber kebahagiaan dan dukungan. Dan semoga hari-hari masa pensiun dijalani dengan lebih damai, lebih tentram, dan lebih penuh rasa syukur. Terima kasih sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu menyimak pembahasan ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan membawa manfaat, menambah pemahaman, dan membantu Bapak dan Ibu menyikapi situasi ini dengan lebih tenang. Jika pembahasan seperti ini dirasa bermanfaat, silakan terus dukung channel Purbaya Pensiun, agar kami semakin semangat menghadirkan informasi yang berguna, mudah dipahami, dan dekat dengan kebutuhan para pensiunan. Silakan bagikan juga pembahasan ini kepada teman, sesama pensiunan, keluarga, saudara, tetangga, atau siapa saja yang mungkin membutuhkan penjelasan seperti ini. Kadang satu informasi yang benar dan disampaikan dengan tenang dapat meringankan beban pikiran banyak orang. Dan jika Bapak dan Ibu memiliki pengalaman, pertanyaan, atau pendapat terkait proses pencairan rapel, autentikasi, data administrasi, atau persoalan lain seputar pensiun. Hal tersebut juga sangat berharga untuk dibagikan agar bisa menjadi pelajaran dan penguatan bagi sesama pensiunan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili tim Purbaya Pensiun pamit undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, menolong, dan mencukupkan seluruh kebutuhan Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.